Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian, enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak itu mendengar perkataannya, pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Bacaan Injil yang kita dengar sebenarnya sungguh membantu kita untuk kembali melihat perjalanan hidup keagamaan kita. Hidup keagamaan yang didasari oleh iman akan Yesus Kristus. Bisa jadi kita mengakui sebagai orang yang beragama, tetapi tidak sampai pada hidup iman kepada Allah itu sendiri. Maka Yesus tadi mengingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa jadi kita juga sebagai orang yang tekun dalam doa, dalam kegiatan apapun. Tetapi bisa jadi juga kita hanya dalam batasan itu. Tidak sampai pada pengharapan akan kehendak Allah itu hidup dalam diri kita. Kita rajin untuk pertemuan, macam-macam pembekalan, kelompok ini dan kelompok itu. Tapi kehendak Yesus, kehendak Allah, tidak berkembang, tidak hidup dalam diri kita. Dalam kutipan-kutipan sebelumnya yang kita dengar melalui bacaan Injil di misa harian, kita bisa tahu, bisa paham. Allah sungguh menghendaki kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi Allah menjadi pegangan hidup sebagai orang beriman. Dan itu harus terwujud dalam tindakan, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga,
sebagai suami istri, ataupun juga dalam kehidupan bersama. Sungguhkah cinta kasih itu hidup dan berkembang, sehingga membawa sesama kepada sukacita kebahagiaan? Ataukah masih melihat diri kita sendiri, seolah-olah mengagungkan Tuhan, tetapi diri kita yang sungguh dilihat, diperjuangkan, bukan diri kita bersama dengan yang lain. Kita diawaskan oleh Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, supaya kita tidak seperti dalam bacaan Injil hari ini, yang berseru-seru kepada Tuhan memohon belas kasih, tetapi Tuhan menolak karena kita sebenarnya berbuat dalam kejahatan, berbuat dalam ketidakbaikan, berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita diingatkan juga hari ini lewat contoh dari pengalaman bacaan pertama, Raja Yoyakin sebagai penerus dari Raja Yoyakim. Dia menjadi raja dalam usia yang muda sebenarnya. Dia juga tahu, paham, Yoyakim ayahnya memerintah raja dengan tidak baik, tidak benar, bahkan menyembah berhala. Tetapi Yoyakin menjalankan pemerintahan Raja Yehuda saat itu, sama seperti bapaknya Yoyakim. Ia tidak takut dengan Allah, bahkan juga menyembah berhala, termasuk ibunya juga mendukung atas tindakan itu. Apa yang dilakukan oleh Yoyakin ini tidak hanya berdampak untuk dirinya, tetapi berdampak untuk bangsanya, berdampak bagi kerajaannya, berdampak bagi rakyatnya. Dia sudah diperingatkan oleh nabi-nabi saat itu, tetapi ia tidak peduli dengan nasihat. Dia memilih tetap dengan kediriannya, menyembah berhala, hidup dalam kedosaan. Maka Allah tidak melindunginya ketika Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Apa yang dilakukan oleh Yoyakin bisa seperti ungkapan Yesus hari ini, sebagai orang yang bodoh, orang yang sebenarnya sudah tahu untuk berlindung kepada Allah, tetapi memakai jalan lain sendiri. Ia tidak menjadi orang yang bijak, padahal dia sudah tahu pengalaman ayahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita bisa jatuh, tapi juga bisa membuat diri kita menjadi bagian dari hidup Allah. Tergantung diri kita, mau tetap hidup dalam kehendak Allah ataukah tidak. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita tetap berjalan dalam hidup dalam kebijaksanaan. Tetapi kita mengingkari kehendak Allah, kita jatuh dalam manusia yang bodoh. Bacaan hari ini menjadi refleksi diri kita untuk melihat perjalanan iman kita. Sungguhkah iman kita memang sebagai pujian kepada Allah, sebagai yang dikehendaki Allah, ataukah pujian yang kita persembahkan hanya untuk kepentingan diri kita, bukan juga untuk sesama yang juga menghadirkan rahmat berkat dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.